salat sunnatul isyraq wa hiya salatul isyraq. Fi qoulihi ta'ala di dalam Quran, yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Ada kalimat isyraq di sini. Ay yusallin, yusabbihna di sini pakai tasbih. Tasbih itu maknanya salat. Makanya Quran itu harus ada tafsirnya supaya paham maknanya. Lakin fil mustadrak, akan tetapi di dalam kitab mustadrak ala Sahih Al-Bukhari dikarangan oleh Imam Al-Hakim, ada Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna salat al-isyraq hiya salatul awwabin. Salatul isyraq itu adalah salat awwabin. Satu salat dua nama. Wa hiya salatul duha, dan itu juga adalah salat duha. Jadi satu salat tiga nama. Ini bukan sholat awwabin yang antara maghrib dan isya dibeda lagi. Kalau sholat awwabin itu bakal kita bahas beberapa kali pertemuan ini ya. Sumya bidzalika liqaba. Kenapa dinamakan tersebut dengan nama itu ya? Dari hadis la yuhafiz ala salatil duha illa awwab. Tidaklah yang menjaga ini artinya konsisten terus-terusan sholat duha kecuali awwab. Awwab ini orang terus-terus berbuat baik, orang baik. Wa hiya salatul awwabin. Dan sholat itu adalah sholat awwabin. Jadi sholat duha adalah sholat awwabin, juga sholat isyraq. Rawahul Hakim. Maka saya ada syafi'i Muslim. Wa li'adli ma marra Ibnu Abbas i'tamada fil i'ab an-nahiyah. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab I'ab Syarhul Hubab mengatakan salat isyraq itu ya salat duha. Wa anna muqtad al-madhhab annahu la yusbihuha bi niyyati salat al-isyraq. Bahkan kata Imam Ibn Hajar dalam kitab itu, muqtad al-madhhab dalam madhhab Imam Syafi'i, zahirnya tidak boleh niat dengan salat isyraq. Karena itu sholat duha penamaannya. Niatnya harus salah satu nama sholat duha itu sholat isyraq menurut pendapat ini ya. Jadi niatnya harus niat sholat duha. Ini telah diadil di masjid karena nggak ada hadis yang warid di dalam penamaan sholat isyraq. Maka rajahu Asy'arani, begitu juga Imam Asy'arani. Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy'arani kemarin sudah pernah kita jelaskan juga di pembahasan sholat duha. Beliau mengatakan sama dengan pendapat ini. Sholat duha itu adalah sholat isyraq itu adalah nama lain daripada sholat duha, bukan sholat yang berdiri sendiri. Qala Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Al-Basri ini termasuk salah satu murid terdekat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Al-qalbu ilaihi amyan. Hati itu lebih condong ke pendapat itu kan. Wa mimma yusarrih bihi al-khabar alladhi akhrajahu Abu Ya'la wa Tabarani bi sanadin jayyid man shallal ghada. Yang menguatkan katanya hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la, begitu juga Tabarani dengan sanad yang bagus. Man shallal ghada, barang siapa salat subuh, faqa'ada fi maq'adihi, kemudian dia duduk di tempat salatnya. Falam yabdu bi syai'in min umurin, falam yabdu bi syai'in min umurid dunya, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Wa yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta yusalli duha 4 rakaat, sampai dia salat duha 4 rakaat. Kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuh, maka keluar dari dirinya dosa seperti sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ketika lahir dia dilahirkan dari ibunya kan nggak ada dosa sama sekali. Wawarada hadis makna, dan warid juga hadis dengan maknanya wahada huwa rajih. Walihada itaman katsiran nahar barakat. Balita. Ini hadis juga ya mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari dan sholat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah sempurna begitu. Sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Karena ini sebagian riwayat disebutkan namanya, kemudian dia sholat duha.
Di riwayat 2 rakaat, di riwayat 4 rakaat. Makanya kalau mau bagus, yang duduk itu i'tikaf, kemudian jadi harus naik terbit matahari dan naik seukuran tombak, bukan terbitnya matahari langsung. Udah jelasin berulang kali ya. Di situ kadang sebagian ini ada waktu syuruk kan? Ya, sebagian masjid ada waktu syuruk. Waktu syuruk itu bukan waktu sholat isya, bukan. Waktu syuruk itu waktu terbitnya. Ketika matahari terbit, waktu sholat subuh sudah habis. Itu aja. Waktu syuruk itu menandakan waktu sholat subuh udah keluar. Ketika matahari terbit, kemarin kan di waktu yang diharamkan untuk sholat ada 5 waktu ya. Salah satunya ketika terbitnya matahari. Dalam hadis langsung Nabi melarang. Karena pada saat itu tala'a ma'ahaqun syaitan. Ketika matahari terbit, terbitlah bersama matahari tersebut tanduk syaitan. Tanduk syaitan ini diartikan benar-benar tanduk. Ada yang mengatakan pada saat matahari terbit, pemuja matahari itu banyak yang sujud untuk matahari. Nah, Nabi melarang umatnya itu ikut-ikutan melakukan ritual ibadah yang menyerupai ritual ibadah mereka. Jadi tunggu matahari naik seukuran tombak baru sholat. Makanya ini waktu diharapkan untuk sholat. Nah, cuma udah kadung gaduh ini. Para penceramah menyampaikan hadis ini cuma tidak menjelaskan maknanya secara fikih. Jadi banyak beberapa tempat kita buka kajian fikih habis sholat subuh, ibu-ibunya langsung ketika terbit matahari langsung sholat. Udah kita tegur baru dia nunggu naik seukuran tombak. Maupun dia sholat isya. Jadi ini pendapat yang didatangkan di kitab ini. Semua pendapat yang menolak sholat isya itu sholat berdiri sendiri. Ada pun sebagian pendapat Imam bin Hajar sendiri di dalam kitab Tuhfah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan sholat isya itu sholat yang berdiri sendiri. Cuma semua mengatakan waktunya sama ketika masuknya waktu sholat duha. Matahari naik seukuran tombak 16 menit setelah waktu syuruk. 16 menit setelah waktu syuruk baru masuk sholat duha, baru masuk waktu sholat isya. Memang banyak ulama akan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sholat isya itu sendiri adalah sholat duha. Baik. Ini ya. Baik, paham kita sholat. Kemudian wa'inda zafaf disunnahkan 2 rakaat ketika zafaf. Zafaf itu nikah ya. Ba'dal aqdi wa qabla al-liqa. Setelah akad, sebelum berhubungan badan. Ini sholat sunat zafaf. Ini sholat juga tidak boleh dilakukan di waktu yang diharamkan ya. Karena sababnya mutaakhir. Jadi setelah akad disunahkan, setelah akad dan sebelum berhubungan disunahkan sholat 2 rakaat, sholat sunnatul zafaf, usolli sunnatul zafaf raka'ataini lillahi ta'ala. Sebelum berhubungan. Kalau sudah berhubungan udah nggak bisa sholat lagi. Kalau mau nikah lagi baru boleh sholat sunnah. Semakin banyak nikahnya, semakin banyak dia kesempatan untuk sholat sunnatul zafaf. Ini sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Hukumnya mubah aja kalau suami istri mau berjamaah. Ya, kalau istrinya lagi halangan ya nggak boleh sholat. Berarti nggak bisa dia. Nggak bisa dia. Enggak, masih bisa ya. Karena ketika istrinya dia belum bisa berhubungan kan. Tunggu dulu. Kenapa lampu merah? Ya. Tunggu hijau baru boleh. Jadi sebelum berhubungan si istri masih bisa, setelah suci dia masih bisa untuk sholat sunnatul zafaf. Suami duluan nggak apa-apa. Baik. Qala fil fatawa, Imam bin Hajar di dalam Fatwa Kubra dia berkata, yusannu lahu idza dakhala biha an ya'khudha bi nasiyatiha. Ini adab-adab malam pertamanya. Ada satu kitab namanya Qurratul Uyun.